Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video belajar literasi. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai texture pen pada bab 3 SMP kelas 9 kurikulum K13. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur intrinsik secara global. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai sudut pandang ya, sudut pandang penceritaan. Pada bahasan sebelumnya unsur intrinsik ya, penjelasan mengenai sudut pandang penceritaan tidak panjang ya, hanya seperti ini saja ya. Jadi sudut pandang penceritaan itu ada dua macam ya, yaitu sudut pandang orang pertama, yang nanti juga ada dua, yaitu orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Terus kemudian orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Nah, sudut pandang penceritaan ini pada dasarnya menggunakan kata ganti orang ya, yaitu pertama kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan di antara kalian, kok tidak ada sudut pandang orang kedua? Nah, saya akan membahasnya dengan menggunakan contoh ya, supaya lebih jelas ya. Pertama saya jelaskan dulu ya, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sudut pandang orang pertama sendiri menggunakan kata ganti aku ya, baik itu pada sudut pandang orang pertama pelaku utama maupun sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kata ganti yang digunakan adalah aku di sini. Kata ganti yang digunakan untuk menyebut tokoh ya, yaitu aku. Nah, pada sudut pandang orang pertama pelaku utama, aku atau tokoh utama ya, di sini menceritakan dirinya sendiri. Sebagaimana yang tertera pada contoh ya. Misalnya ini, pagi ini aku bangun terlambat. Ketika alarmku berbunyi, jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Kita tambahi, aku pun bergegas untuk segera sholat qadha. Kenapa qadha? Ya karena subuhnya terlambat kan. Gitu, nggak boleh gini ya. Jadi ini aku atau tokoh utama menceritakan dirinya sendiri. Nah, sekarang agak berbeda pada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dari judulnya aja mungkin kalian sudah bisa menebak ya, pelaku sampingan. Berarti dia bukan tokoh utama, betul ya. Jadi tokoh aku pada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan ini, dia tidak menceritakan dirinya sendiri, tapi dia menceritakan orang lain. Walaupun dia juga hadir dalam cerita, tapi yang dia ceritakan bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Seperti yang saya gambarkan pada contoh di sini ya. Sudah setahun aku berteman dengan Ahmad. Tak sehari pun Ahmad pernah membuatku kecewa. Ia selalu baik kepadaku dan teman-teman, walaupun sebenarnya ia adalah anak yang juga susah, tapi ia tak pernah menyusahkan teman-temannya. Nah, jadi pada contoh ini tokoh aku memang ada ya, tapi yang diceritakan siapa? Yang dia ceritakan pada contoh ini adalah Ahmad ya, bukan dirinya sendiri gitu, tapi Ahmad. Jadi aku tidak menceritakan dirinya sendiri, tapi menceritakan orang lain. Karena di sini posisi aku adalah pelaku sampingan, bukan pelaku utama. Dan di sini pelaku utamanya adalah orang lain, yaitu Ahmad. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya perbedaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kalau terlalu cepat bisa diulang videonya ataupun dilambatkan ya. Berikutnya kita beranjak ke bahasan yang berikutnya, yaitu sudut pandang orang ketiga. Orang kedua bagaimana? Ya nanti kita bahas terakhir ya. Sudut pandang orang ketiga dulu. Ini saya besarkan dulu gambarnya. Sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini ada dua.
Sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Atau juga ada yang menyebutnya dengan nama atau istilah orang ketiga terbatas. Ya beda ya, ini dengan yang pertama beda ya. Ini bukan orang ketiga pelaku utama atau pelaku sampingan itu enggak, tapi orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Nah, pada sudut pandang penceritaan orang ketiga serba tahu, ya, ini penulis menceritakan segala hal, ya, termasuk hal yang tak dapat diamati, atau istilah Arabnya apa, goib. Hal yang goib pun dia ceritakan. Apa misalnya yang goib? Isi hati orang, masa depan, masa lalu, itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa diamati, tapi dia ceritakan juga gitu ya. Contoh di sini, sepulang sekolah Ani masih bersedih atas sikap sahabatnya yang tidak ramah. Lu dari mana pelaku tahu kalau Ani bersedih? Itu kan isi hati ya kan itu. Ya kan serba tahu ya kan, penulis yang punya cerita kan, ya bebas suka-suka dia kan gitu. Nah, inilah yang namanya sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oh ya, sebelumnya di sini orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga ya, yaitu dia ya. Kata ganti yang digunakan untuk menyebut tokoh ya, yaitu dia, atau nama ya, atau nama tokoh. Mungkin di sini kalian masih meraba ya, teman-teman masih meraba ya. Ini bagaimana sih? Kita akan bisa memahami lebih jelas ketika kita membedakannya dengan sudut pandang orang ketiga pengamat atau orang ketiga terbatas. Ya. Kita baca di sini. Ya. Ini pada dasarnya ceritanya sama persis, ya. Sama persis. Tapi gaya penulisannya beda. Saya lanjutkan dulu sudut pandang orang ketiga serba tahu ya. Sepulang sekolah, Ani masih bersedih atas sikap sahabatnya yang tidak ramah. Ia masuk rumah tanpa menyapa siapapun dan menghabiskan waktunya di kamar untuk menangis. Titik. Sekarang kita bedakan dengan gaya penceritaan pengamat terbatas. Sepulang sekolah, wajah Ani tampak sembab, pipinya tampak basah. Dengan raut muka yang cemberut, ia masuk rumah tanpa mengucap salam. Jadi di sini penulis tidak menyebut kata sedih, tapi penulis menampilkan sedih itu dalam bentuk sesuatu yang bisa kita amati. Di sini sama sekali penulis pada gaya penulisan orang ketiga terbatas tidak menyebut kata sedih ya. Tapi kata sedih itu ia gambarkan dalam bentuk apa? Wajah tampak sembab, pipinya basah, nah gitu ya. Raut muka cemberut, nah ini ya. Nah, jadi mengubah kata-kata sedih menjadi sebuah kalimat penggambaran deskripsi tentang bagaimana sih kalau orang itu sedih. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung ditembak sedih titik selesai gitu, nggak, tapi digambarkan, dibawa, pembaca diajak untuk seolah-olah melihat orang sedih itu seperti apa. Ia bergegas masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu. Nah, ini masih penggambaran sedih tadi ya. Dari luar kamar terdengar sayup-sayup suara tangis Ani. Jadi di sini penulis menceritakan ketika Ani menangis itu nggak langsung Ani menangis titik gitu, enggak. Tapi terdengar sayup-sayup dari luar kamar ya, karena memang ketika kamar ditutup itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat ya. Jadi kita nggak bisa tahu di dalam dia ngapain gitu. Maka yang bisa diamati apa? Yaitu suaranya ya, suara yang keluar sayup-sayup dari dalam kamar. Nah, inilah bedanya sudut pandang orang ketiga pengamat dan orang ketiga serba tahu. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ya, biasanya penulis-penulis yang berpengalaman itu lebih sering memakai sudut pandang penceritaan orang ketiga pengamat. Gitu. Karena emang sudut pandang orang ketiga pengamat ini lebih sulit. Ya. Kalau orang ketiga terbatas kan, kalau orang ketiga serba tahu gampang, tinggal dia sedang sedih titik, terus gitu aja, nggak pakai mikir dia. Tapi kalau orang ketiga pengamat, penulis harus mikir dulu bagaimana menggambarkan orang sedih tanpa memakai kata sedih itu sendiri. Nah, seperti itu. Sampai di sini semoga jelas. Bila kurang jelas nanti bisa diputar ulang videonya. Baik, akhirnya kita bahas yang paling aneh, yaitu sudut pandang orang kedua. Kenapa kok tidak ada ya?
Ya di sini saya akan copy paste contoh yang sama di atas ya dari sudut pandang orang ketiga ya. Jadi sudut pandang orang kedua itu menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara ya. Atau masih bingung orang pertama, kedua, ketiga itu apa ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kata ganti orang pertama itu adalah kata ganti yang digunakan untuk kita menyebut diri kita sendiri. Apa misalnya? Kita bicara dengan orang lain, yaitu aku, saya, atau kalau jamak kami. Sedangkan kata ganti orang kedua adalah kata ganti yang kita gunakan untuk menyebut orang yang kita ajak bicara. Siapa? Ya, kamu, Anda, atau kalau jamak kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga adalah cara kita menyebut orang yang sedang kita bicarakan atau orang yang sedang tidak bersama kita. Misalnya dia, beliau, atau kalau jamak mereka. Nah, kata ganti orang kedua ini jarang digunakan sebagai sudut pandang, bukan jarang ya, bahkan mungkin belum ya. Karena mungkin agak aneh ya. Kenapa? Ya kita lihat saja ini kita ganti ya sudut pandang orang ketiga dengan kata ganti orang kedua, kamu ya. Misalnya begini saya baca ya. Pagi ini kamu bangun terlambat ketika alarmmu berbunyi, jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Kamu pun bergegas untuk segera mandi dan sholat. Nah, mana ada cerita seperti ini kan? Pagi ini kamu bangun terlambat kan? Enggak, ya gimana gitu ya. Jadi seolah-olah pembaca itu jadi tokoh utamanya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau kalian pengen membuat gebrakan atau genre baru karya sastra, ya ini bisa kalian coba. Kalian buat cerita dengan sudut pandang orang kedua, sehingga pembaca itu merasa mereka jadi tokohnya sendiri. Itu. Baik, insya Allah itu pembahasan tentang 4 macam sudut pandang penceritaan. Semoga jelas. Bila kurang jelas bisa ditanyakan di kelas, kita bahas lebih dalam. Terima kasih, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.